Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fia Bibatul Aulia. Saya dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat semester 4 kelas A dan kelompok 2. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penilaian status gizi dengan menggunakan metode antropometri. Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan saya melakukan praktikum ini. Praktikum ini bertujuan untuk memberitahukan kepada mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan semester 4 tentang bagaimana penggunaan beberapa alat yang berhubungan dengan antropometri. Pada praktikum ini hanya menggunakan 5 alat, yaitu bilah, ukur pinggang dan pinggul, timbangan dewasa, timbangan bayi, dan alat ukur tinggi badan. Apa sih antropometri itu? Antropometri atau ukuran tubuh merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi, khususnya keadaan energi dan protein tubuh seseorang. Dengan demikian, antropometri merupakan indikator status gizi yang berkaitan dengan masalah kekurangan energi dan protein yang dikenal dengan KIP. Antropometri berpengaruh oleh faktor genetik dan faktor lingkungan, konsumsi makanan, dan kesehatan atau adanya infeksi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi antropometri. Pengukuran berat badan orang dewasa. Prosedur penimbangan berat badan untuk orang dewasa dapat dilakukan dengan cara yang pertama. Pengukuran berat badan hendaknya dilakukan setelah sisa-sisa makanan, perut kosong, dan sebelum makan, atau waktu yang dianjurkan adalah di pagi hari. Yang kedua, timbangan injek disiapkan dan diletakkan pada permukaan tanah atau lantai yang rata. Yang ketiga, sebelum melakukan penimbangan, hendaknya timbangan digital atau jarum dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan berat standar. Jika hasilnya sesuai, maka alat timbang dapat digunakan. Yang keempat, responden berdiri di atas timbangan dengan posisi badan tegak dan kepala menghadap lurus ke depan. Dan yang terakhir adalah hasil pengukuran berat badan dicatat. Pengukuran berat badan bayi. Yang pertama, pastikan bayi Anda tidak menggunakan pakaian apapun atau menggunakan pakaian berbahan tipis, karena akan mempengaruhi berat badan bayi sehingga kurang akurat. Yang kedua, pasang baterai dan hidupkan timbangan bayi digital. Yang ketiga, jika ingin menggunakan selimut sebagai alas pada bayi, letakkan selimut terlebih dahulu. Kemudian, pastikan angkanya berada di angka 0 dengan menekan tombol 0 sehingga selimut tidak terhitung dalam berat badan bayi. Yang keempat, berjaga-jaga apabila bayi tergelincir. Pastikan tangan Anda berada di atas dada bayi Anda, namun juga menyentuhnya karena akan mempengaruhi berat badan bayi. Yang kelima, segera tekan tombol hold. Fungsinya akan mengetahui berat badan bayi dengan mudah, karena bayi sering bergerak-gerak yang akan mempengaruhi berat badannya, sehingga angkanya selalu berubah-ubah. Hold akan memberikan angka yang tepat ketika bayi dalam keadaan bergerak. Kemudian bisa dicatat pada umur sekian si bayi memiliki berat badan yang sudah ditimbang tadi. Pentingnya mengukur berat badan bayi yaitu sebagai gambaran pertumbuhan fisik bayi. Terus, untuk memantau kesehatan bayi, mempercepat penanganan dokter atau bidan, dan pengukuran tinggi badan atau mikrotois. Pengukuran tinggi badan dewasa. Yang pertama, pilih bidang vertikal yang datar, atau misalnya tembok atau bidang pengukuran lainnya, sebagai tempat untuk meletakkan. Yang kedua, pasang mikrotois pada bidang tersebut dengan kuat dengan cara meletakkannya di dasar bidang atau lantai. Kemudian, tarik ujung meteran hingga 2 meter ke atas secara vertikal atau lurus hingga mikrotois menunjukkan angka 0. Ketiga, pasang penguat seperti paku dan lakban pada ujung mikrotois agar posisi alat tidak bergeser atau hanya berlaku pada mikrotois portable. Yang keempat, mintalah subjek yang akan diukur untuk melepaskan alas kaki, sepatu, dan kaos kaki dan melonggarkan ikatan rambut bila ada. Yang kelima, persilakan subjek untuk berdiri tepat di bawah mikrotois. Yang keenam, pastikan subjek berdiri tegak, pandang lurus ke depan. Kedua, lengan berada di samping, posisi lutut tegak atau tidak menekuk, dan telapak tangan menghadap ke paha atau posisi siap. Yang ketujuh, setelah itu pastikan pula kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit menempel pada dinding vertikal atau tembok atau dinding dan subjek dengan dalam keadaan rileks. Yang kedelapan, turunkan mikrotois hingga mengenai atau menyentuh rambut subjek, namun tidak terlalu menekan atau pas dengan kepala dan posisi mikrotois tegak lurus. Dan yang terakhir adalah catat hasil pengukuran. Pengukuran RLPP. Rasio lingkar pinggang panggul. Yang pertama,
mengambil pita meteran. Satu-satunya cara untuk mengukur badan dengan akurat adalah menggunakan pita meteran fleksibel untuk hasil profesional. WHO menyarankan meteran yang tidak meregang dengan ketegangan 100 gram. Namun jika Anda melakukannya di rumah, meteran seperti tidak harus ada. Yang kedua, berdirilah dengan tegak, tubuh rileks dan rapatkan kaki. Jangan membungkuk atau bersandar karena pengukuran akan keliru. Jangan menahan napas atau menarik perut ke dalam karena hasilnya juga tidak akurat. Kenakan pakaian minim atau tidak berpakaian sekali, maksudnya itu pakaian tidak terlalu tebal. Ukur badan sedekat mungkin dengan kulit. Yang ketiga, ukur badan tepat setelah menghembuskan napas. Ini akan menghasilkan ukuran yang paling akurat. Cobalah mengukur di antara selesai menghembuskan napas dan sebelum menarik napas berikutnya. Yang keempat, lingkarkan meteran di bagian pinggang paling kecil. Biasanya posisi ini ada tepat di atas pusar, di atas tulang pinggul. Tempelkan meteran rata di perut, tidak terbelit atau terputar. Jangan menarik meteran, tempelkan saja sampai pas di kulit. Catat hasil pengukuran dengan nama lingkar pinggang. Tidak masalah jika Anda menggunakan cm atau inci, asalkan lingkar pinggang dan pinggul menggunakan satuan yang sama. Kemudian, lingkarkan pita meteran di sekeliling bagian pinggul yang paling lebar. Ini biasanya ada di bagian pantat yang paling lebar, tepat di bawah sendi paha. Lingkaran meteran sekali lagi tidak terputar, terbelit atau ditarik dengan kencang. Catat hasil pengukuran dengan nama lingkar pinggul. Jika Anda menggunakan satuan cm untuk pinggang, gunakan cm lagi di sini. Jika sebelumnya menggunakan inci, gunakan inci lagi sekarang. Terus, ukur lagi lingkar pinggang dan pinggul untuk berjaga-jaga jika ada perubahan karena bernapas. Ini adalah standar klinis, tetapi jika Anda hanya ingin tahu gambaran kasarnya, silahkan dilewati. Pengukuran lingkar lengan atas atau lila, yaitu yang pertama persiapan. Pastikan pita lila tidak kusut, tidak terlipat-lipat atau tidak sobek. Yang kedua, jika lengan pasien lebih dari 33 cm, gunakan meteran kain. Yang ketiga, sebelum pengukuran, dengan sopan minta izin kepada pasien bahwa petugas akan menyisingkan baju lengan kiri pasien sampai pangkal bahu. Bila pasien keberatan, minta izin pengukuran dilakukan di dalam ruangan yang tertutup. Yang keempat, pasien diminta berdiri dengan tegak tetapi rileks, tidak memegang apapun, serta otot lengan tidak tegang. Yang kelima, baju pada lengan kiri atau lengan yang kurang dominan disisingkan ke atas sampai pangkal bahu terlihat atau lengan bagian atas tidak tertutup. Pengukuran yang pertama, tentukan posisi pangkal bahu. Yang kedua, tentukan posisi ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Yang ketiga, tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan pita lila atau meteran, dan beri tanda dengan pulpen atau spidol, atau sebelumnya dengan seperti izin kepada pasien. Bila menggunakan pita lila, perhatikan titik nolnya. Yang keempat, lingkarkan pita lila sesuai tanda pulpen di sekeliling lengan pasien sesuai tanda atau di pertengahan antara pangkal bahu dan siku. Yang kelima, masukkan ujung pita di lubang yang ada pada pita lila. Yang keenam, pita ditarik dengan perlahan, jangan terlalu ketat atau longgar. Yang ketujuh, baca angka yang ditujukan oleh tanda panah pada pita lila atau ke arah angka yang lebih besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kalimat yang salah atau kurang tepat, karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.